Ya. Hai sobat-sobat video seru channel dimanapun kalian berada. Saya ucapkan semoga sobat dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, seperti yang kita harapkan. Oke, sekarang aku akan ceritain lagi film zaman dulunya, yang sekarang bergenre film laga atau persilatan, yang masih dibintangi artis serbabisa kita yaitu Susana, dan disutradarai oleh Sisworo Gautama. Film yang dirilis tahun 1990, dan film ini berjudul mengkisahkan sebuah pusaka yang sangat termasyhur dari dulu sampai sekarang, yaitu keris Empu Gandring yang sangat sakti, yang banyak memakan korban karena dimiliki oleh orang-orang yang serakah. Seperti biasa, ini adalah sebuah spoiler atau alur sebuah kejadian. Dan untuk lebih memaksimalkan lagi agar sobat berkenan untuk meluangkan waktu sejenak untuk mensubscribe channel ini, kemudian aktifkan loncengnya agar sobat menjadi orang pertama yang akan mendapatkan pemberitahuan atas video-video terbaru dari Video Seru Channel. Tanpa lama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Let's to the go! Intro. Awal mula kita diperlihatkan dengan seorang empu pembuat keris pusaka yang sangat terkenal. Kemudian datanglah seorang pejabat kerajaan yaitu Ken Arok, yang akan mengambil keris pesanannya. Mana kerisku, Empu Gandring? Sang empu pun memberitahukan bahwa keris ini belum sempurna. Tapi Ken Arok ngotot ingin memiliki keris itu, karena dia ingin membunuh Sang Prabu dengan keris itu sekaligus merebut kerajaannya. Karena niat Ken Arok yang tidak baik, si empu pun langsung tidak akan memberikannya. Bukan untuk merebut kekuasaan. Terus Ken Arok merebut keris itu lalu menancapkan ke perut sang empu. Sebelum tewas, sang empu berkata ke Ken Arok bahwa keris itu akan membunuh 7 keturunannya. Termasuk Ken Arok juga akan mati dengan keris itu. Akan minta tutup nyawa keturunan. Selang waktu berjalan selama 300 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang petapa yaitu Nyi Polok. Kemudian di luar sana segerombolan para pendekar sedang mengendap-endap akan menuju rumah Nyi Polok, dengan dipimpin oleh Ki Renggong dan Wadonggol. Yang konon katanya keris Empu Gandring ini berada di tangan Nyi Polok. Dan itu memang benar dengan pertanda anaknya yang menangis terus. Kemudian Nyi Polok mengambil kerisnya yang disimpan di peti kecil. Dengan kekuatan ilmu yang ada pada dirinya, keris itu dia telan mentah-mentah. Yang anggapannya keris ini tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat. Tidak lama kemudian, gerombolan pendekar itu pun datang. Tahu kedatangan kita, Kang Mas Donggol. Ternyata Nyi Polok sudah mengetahui kedatangan mereka, yang disuruh oleh gegedugnya yaitu Ki Karpo. Pertarungan di antara mereka pun tidak bisa terelakkan dengan seorang Nyi Polok yang melawan banyak pendekar. Walaupun Nyi Polok sudah berusaha mati-matian untuk mengalahkan penjahat itu, akhirnya bisa ditundukkan dan ditangkap setelah diancam oleh Wasesa, dan Wasesa ini adalah anaknya Ki Karpo yang wajahnya seperti kucing.
sambil memegang anaknya Nyi Polok. Dan bayi kecil ini dia adalah Aryo Kamandaka. Kemudian Nyi Polok pun dibawa ke desa Panggos, yaitu kediaman Ki Karpo. Dan Ki Karpo ini dia adalah penguasa di desa Panggos yang sangat sakti. Nyi Polok pun dipasung yang di bawahnya banyak kayu bakar. Karena Nyi Polok tidak mau menyerahkan juga keris Empu Gandring itu, lalu Ki Karpo mengeluarkan aji api wulungnya, kemudian membakar Nyi Polok hidup-hidup. Bersama dengan itu, Waseso pun melemparkan Aryo jauh entah kemana karena dia sangat dendam dengan Nyi Polok yang sudah merubah wajahnya menjadi kucing. Dan ternyata Aryo masih hidup lalu ditemukan oleh seorang bapak-bapak di hutan itu. Setelah Nyi Polok tubuhnya terbakar, dia pun menghilang, cuma menyisakan kerisnya yang terbang di atas api itu. Ki Karpo pun langsung terbang hendak mengambil keris itu, tapi tidak berhasil. Kemudian terdengar suara Nyi Polok yang memberitahukan bahwa kalian tidak akan bisa memiliki keris ini. Tidak lama kemudian keris itu pun menghilang bersama suara Nyi Polok. 20 tahun kemudian, Aryo tumbuh dewasa dan dibesarkan oleh Ki Boma sekaligus gurunya. Aryo yang belum cukup tangguh dengan ilmu kanuragannya, masih bisa dikalahkan Ki Boma. Kemudian Aryo disuruh ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanannya, dia dihampiri oleh sosok Nyi Polok yang memberitahukan bahwa Aryo adalah anaknya. Kau sudah dewasa, anakku. Aryo pun kaget dengan sosok Nyi Polok ini. Lalu Nyi Polok menyuruh Aryo untuk menanyakan ke Ki Boma tentang dirinya. Aryo pun bergegas menemui Ki Boma dan memberitahukan bahwa di hutan ada wanita yang mengaku ibunya. Di situ Nyi Polok pun memperlihatkan dirinya ke hadapan Ki Boma. Langsung saja Ki Boma memberitahukan bahwa emang benar, dia adalah ibumu. Aryo yang terkejut kemudian bertanya ke Ki Boma, bukannya dulu ibuku sudah mati terbakar? Lalu Ki Boma menjawab, itu benar, dan itu berkat ilmu malih raganya. Ibumu bisa luput dari maut, lalu untuk menyelamatkannya dia menyembunyikan jati dirinya. Lanjut, Aryo pun turun gunung untuk mencari pembunuh ayahnya. Saat di perjalanan, Aryo dikejutkan dengan golok yang melayang, terus menancap ke pohon di hadapannya. Dan ternyata ada yang sedang bertarung, yaitu Wasesa dengan Selasi. Aryo pun cuma bisa melihat dari kejauhan. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit antara Wasesa dengan Selasi. Kemudian Selasi mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah keris, yang bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, dan langsung mengarahkan ke Waseso, tapi Waseso masih bisa menghindar. Dan pada akhirnya serangan keris itu pun bisa dipatahkan dengan kekuatan Waseso, dan langsung memukul Selasih sampai pingsan. Lalu kesempatan emas ini dia manfaatkan untuk mencecer Selasih di bawah pohon besar. Saat Waseso sudah melepas bajunya, tiba-tiba Selasih sadar dari pingsannya. Lalu datanglah Aryo yang langsung memukul Waseso dari belakang sampai pingsan. Mereka berdua pun langsung pergi dari tempat itu. Dan saat di perjalanan mereka hampir terkena jebakan hewan.
Untung mereka masih bisa menghindar dan terus berlari. Tidak lama kemudian dihadanglah oleh segerombolan wanita yang langsung menyerangnya. Di situ Aryo hampir tertangkap oleh jaring yang dilemparkan ke tubuhnya. Untung masih bisa diselamatkan oleh Selasih. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Aryo langsung kabur bersama Selasih. Pelarian mereka pun terhenti karena di depan jalannya buntu, dengan jurang dan sungai di bawahnya. Sedangkan gerombolan wanita itu sudah hampir dekat. Mau tidak mau, Aryo pun harus menuruni jurang itu, yang diawali oleh Selasih di depannya. Tetapi sialnya Selasih terpleset dan jatuh ke sungai. Kemudian Aryo langsung menyusulnya dengan terjun dari jurang itu, dan terbawa arus sungai yang sangat deras. Belum sampai di situ, mereka berdua pun harus menyelamatkan diri dari air terjun di depannya. Karena arusnya sangat deras, mereka pun tersedot oleh air terjun itu. Di sisi lain, Waseso melaporkan ke Ki Karpo bahwa dia bertemu Selasih, yang mempunyai keris seperti keris Empu Gandring yang bereluk 7. Dan Ki Karpo menyuruh untuk menyembuhkan dulu lukanya, lantas nanti kita cari Selasih. Ternyata Aryo masih bisa selamat dari air terjun itu. Dan mereka berdua pun saling berkenalan, sampai dilanjutkan mengobrolnya di dalam guha. Lalu Selasih memperlihatkan keris pusakanya ke Aryo. Ternyata tujuan mereka berdua itu sama, yaitu ingin membunuh Ki Karpo dan antek-anteknya. Karena telah membunuh kedua orang tua mereka. Dan keris ini adalah umpan, yang anggapan Ki Karpo ini adalah keris Empu Gandring. Yang artinya nanti Ki Karpo akan mengejar-ngejar Selasih. Yang anggapan Selasih nanti bisa dengan mudah untuk membunuh Ki Karpo. Saat mereka lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Aryo melihat ada seseorang yang mengawasinya. Dan benar saja itu adalah anak buah Ki Renggong. Tanpa lama-lama mereka langsung mendatangi Aryo ke dalam guha. Saat di dalam guha, Aryo pun terkena panah dadanya oleh anak buah Ki Renggong. Dan Selasih yang melihat Aryo tidak berdaya, berniat kabur dan akhirnya tertangkap. Lalu melakukan perlawanan di situ. Kemudian Ki Renggong memukulnya dari belakang sampai Selasih pun pingsan. Ternyata Wadonggol pun ada di situ dan cuma menyaksikan dari atas guha. Aryo yang terluka berusaha meloloskan diri, yang pada akhirnya dia pun tersungkur ke tanah karena lukanya cukup parah. Tidak lama kemudian datanglah ibunya, yaitu Nyi Polok, yang mencabut panah itu dengan ilmunya. Sampai Aryo pun sadar. Aryo pun langsung memeluk ibunya. Kemudian Nyi Polok akan mewariskan keris Empu Gandring peninggalan ayahnya, yang harus digunakan untuk menumpas kejahatan, yaitu antek-antek Ki Karpo.
Di situ juga ibunya menceritakan tentang Waseso yang mukanya seperti kucing lapar. Dan itu waktu dulu Nyi Karpo sedang mengandung Aryo. Saat sedang semedi di bawah air terjun, tiba-tiba datang Waseso yang ingin melecehkannya. Lalu dengan kekuatannya, Nyi Polok merubah mukanya seperti kucing sampai sekarang. Di sisi lain, Ki Karpo memerintahkan Waseso untuk mencari Selasih dan membawa kerisnya. Dan jangan dulu pulang sebelum berhasil mendapatkannya. Saat Waseso beranjak pergi, datanglah Wadonggol yang memberitahukan bahwa Selasih sudah ditangkap oleh Ki Renggong. Selain itu juga Wadonggol mengatakan, "Bukan hanya kau Ki Karpo yang menginginkan keris itu, termasuk diriku juga menginginkannya." Dengan sangat sombong, Ki Karpo berkata, "Hanya orang sakti seperti akulah yang berhak memiliki keris itu, bukan kalian." Lalu Ki Karpo menyuruh Waseso untuk merebut keris itu dari tangan Ki Renggong. Waseso pun pergi dengan diikuti Wadonggol yang sementara ini Wadonggol berpihak ke Ki Karpo. Di tempat lain, Nyi Polok sedang menurunkan semua ilmunya ke Aryo, lalu menunjukkan kesaktian dari keris Empu Gandringnya. Kemudian di dalam guha, Ki Renggong sedang menanyakan ke Selasih, apakah benar ini adalah keris Empu Gandring? Karena Selasih tidak mau menjawab, langsung saja Ki Renggong mengeluarkan keris itu dan mencoba kesaktiannya dengan menghancurkan sebuah batu di hadapannya. Setelah melihat kesaktian kerisnya, Ki Renggong merasa yakin bahwa ini memang keris Empu Gandring yang dia cari selama ini. Dan di atas guha telah hadir Waseso dan Wadonggol yang sedang mengintainya. Setelah itu datanglah Aryo yang akan membebaskan Selasih yang sudah beres mempelajari ilmu dari ibunya. Di situ Aryo memberitahukan bahwa dirinya adalah anak Nyi Polok yang dulu dibakar hidup-hidup oleh kalian semua. Seketika mereka semua yang berada di situ pun terkejut. Dan pertarungan pun tidak bisa terelakkan antara Aryo dan Ki Renggong bersama anak buahnya. Kelihatannya Ki Renggong kewalahan menghadapi Aryo yang sangat tangguh sekarang. Lalu mengeluarkan semua kemampuannya dengan terbang di atas batu yang mengeluarkan api, yang terus-menerus menyerang Aryo. Dan serangan itu bisa dipatahkan oleh Aryo dengan mencabut keris sakti pemberian ibunya, kemudian mengarahkan ke Ki Renggong. Ki Renggong pun hancur, tapi tiba-tiba muncullah seekor lebah yang langsung mengejar Aryo. Tapi dengan kerisnya lagi, Aryo menghancurkan lebah itu dan terbakar. Lalu Waseso dan Wadonggol berhasil membawa Selasih dan kerisnya sambil menaiki kuda. Aryo yang mengetahui itu langsung mengejarnya dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Dan akhirnya bisa mengejar Wadonggol. Lalu bertarung di situ. Tidak lama kemudian Wadonggol pun bisa dikalahkan oleh Aryo sampai tewas. Di sisi lain, Waseso berhasil sampai ke rumah Ki Karpo dengan menyerahkan keris itu. Lalu Ki Karpo meneliti kerisnya. Dengan kekuatannya, Ki Karpo bisa mengetahui bahwa keris itu adalah keris Empu Gandring yang palsu.
Lantas Selasih di situ memberitahukan bahwa dia sengaja supaya semua jago-jago silat memperebutkan kerisnya, yang disangkanya adalah keris Empu Gandring. Karena kesal, Ki Karpo pun ingin memberi pelajaran ke Selasih dengan mencumbunya. Lalu Selasih berpura-pura akan melayani hasrat Ki Karpo. Di saat Ki Karpo lengah, Selasih mengambil goloknya dan mencoba membunuh Ki Karpo. Mereka berdua pun bertarung. Kemudian datanglah Aryo yang terbang mendatangi pemukiman Ki Karpo. Saat dia sampai, langsung disergap oleh semua anak buah Ki Karpo. Aksi pertarungan pun dimulai. Selasih pun bergabung dengan Aryo untuk melawan semua antek-antek Ki Karpo. Setelah pertarungan yang cukup lama, muncullah Ki Karpo ke hadapan Aryo. Lantas Ki Karpo menanyakan ke Aryo, siapa kau sebenarnya? Dan Aryo pun memberitahukan bahwa dirinya adalah anak Nyi Polok, yang dulu kau bakar hidup-hidup. Dan aku adalah bayi yang kau lemparkan ke hutan oleh Waseso. Kemudian Aryo memperlihatkan keris Empu Gandringnya. Ki Karpo pun merasa senang karena anggapannya dia akan mudah untuk mengalahkan Aryo dan mendapatkan keris yang dia inginkan selama ini. Karena Ki Karpo menganggap dirinya orang yang paling sakti. Pertarungan pun dilanjutkan antara Ki Karpo melawan Aryo. Lalu Selasih melawan Waseso. Kelihatannya pertarungan di antara mereka pun sangat imbang. Tapi tidak lama kemudian akhirnya Selasih berhasil membunuh Waseso. Dan mayatnya dilempar ke hadapan Ki Karpo dan Aryo. Serentak Ki Karpo pun marah besar setelah melihat anaknya yang tewas. Lalu mengeluarkan senjata pusaka andalannya yang mengeluarkan cahaya berwarna biru. Kemudian menyerang ke tubuh Aryo. Sampai keris Aryo pun terlempar dan tubuh Aryo ditendang oleh Ki Karpo sampai tak berdaya. Selasih pun mencoba mengambil keris Empu Gandring itu, lalu dihalangi oleh Ki Karpo dan langsung menghajar dengan pusakanya, sama seperti yang dilakukan ke Aryo. Sampai Selasih pun terluka parah. Kemudian Aryo berusaha mengambil kerisnya. Setelah mendapatkan kembali kerisnya, kekuatan Aryo pun kembali pulih dengan kekuatan yang ada pada keris itu dan langsung mengarahkan ke tubuh Ki Karpo. Dengan menggunakan pusakanya, Ki Karpo pun mengarahkan ke Aryo sehingga terjadilah adu kekuatan di antara senjata pusaka itu. Aryo pun terus membabi buta menyerang dengan kerisnya ke Ki Karpo. Karena gerakan Ki Karpo sangat lincah, cahaya itu pun menyerang ke rumah warga-warga di situ. Sampai satu persatu rumah itu pun terbakar. Dan semua warga pun berhamburan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Kelihatannya Ki Karpo sangat kewalahan untuk menghadapi Aryo dan terus menghindar. Tapi pada akhirnya Aryo pun bisa mengalahkan Ki Karpo dengan kekuatan keris Empu Gandring itu. Lalu membuat tubuh Ki Karpo hangus terbakar menjadi abu. Film pun selesai, dengan Aryo yang kembali untuk menemui ibunya di lembah. Mungkin yang saya dapat petik dari film ini adalah
Janganlah berbuat serakah seperti Ken Arok, yang pada akhirnya membuat malapetaka di kemudian harinya. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.